Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tentang liquid chromatography mass spectrometry dengan saya Kesya Almana Salsabila akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya dan teman kelompok saya. Saya, Nadia Marsanda Suryadi dengan NPM 22503911113 akan menjelaskan tentang liquid chromatography mass spectrometry atau LCMS. Adalah teknik analisis kimia yang menggabungkan kemampuan pemisahan fisik dari kromatografi cair atau HPLC dengan kemampuan analisis spektrometri massa. Prinsip kerja LCMS adalah pemisahan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Selanjutnya, ion bermuatan akan dideteksi oleh detektor spektrometri massa. Saya, Ria Pristia, akan membacakan materi ketiga dan keempat mengenai spesifikasi LCMS dan bagan LCMS. Yang pertama ada spesifikasi LCMS, alat analisa massa, yaitu dua alat analisa quadrupole stabilitas tinggi dengan resolusi tinggi plus pra-pengisi untuk memaksimalkan resolusi dan transmisi sekaligus mencegah kontaminasi alat analisa utama. Yang kedua ada detektor, yaitu kebisingannya rendah, kemudian detektor fotomultiplier umur panjang, dan tentang dinamis digital 4x10. Bagan LCMS bisa dilihat seperti gambar di samping. Yang pertama ada fase gerak di bagian dalamnya, kemudian ada pompanya, ada injektor, kolom, dan bagian detektor dan sistem data. Perkenalkan, nama saya Ica Nurhaliza dengan NPM 2250391109. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bagian-bagian LCMS. Yang pertama ada wadah fase gerak. Wadah fase gerak yaitu tendon berisi fase gerak yang mempunyai sistem penyaring. Lalu yang kedua ada fase gerak dalam HPLC yang berupa zat cair yang berfungsi sebagai pembawa komponen-komponen campuran detektor dan faktor penentu keberhasilan dalam proses pemisahan. Lalu yang ketiga ada pompa. Pompa ini yaitu sistem fase gerak yang mengalir. Nah, kinerja pompa itu ada 3. Yang pertama, tekanan yang dihasilkan tinggi, lalu yang kedua kecepatan aliran fase gerak cepat, lalu yang ketiga ada fluktuasi rendah. Lalu yang keempat ada injektor. Injektor itu alat untuk memasukkan sampel ke dalam sistem HPLC. Lalu yang kelima ada kolom, yaitu jantung kromatografi. Jadi berhasil atau tidaknya suatu analis itu tergantung pada pemilihan kolomnya. Lalu yang keenam ada detektor, yaitu elemen spektrometer, massa yang menghasilkan sinyal dari ion dan elektron sekunder, lalu diperkuat dengan menginduksinya arus. Lalu selanjutnya ada ESI atau elektrospray ionisasi. Apa itu ESI? Yaitu metode untuk mendapatkan berat molekul yang digunakan dalam LCMS, yang dimana jika pada metode biasanya hanya menggunakan fragmentasi atau pemecahan molekul. Nah, pada ESI ini menggunakan spray sehingga tidak ditemukan fragmen-fragmen dari molekul tersebut. Materi ketujuh akan disampaikan oleh saya, Nurania Maharani Mulyana. 1. Analit yang terikut dalam elun masuk ke dalam spray needle atau catheter. 2. Elun bersama analit disemprotkan menjadi bentuk tetesan-tetesan atau droplet. 3. Tetesan tersebut masuk ke dalam counter elektrod biru. 4. Tetesan melewati kapiler transfer kemudian menuju mass spectrometer. Selanjutnya materi ke-8 yaitu tentang proses pada kapiler needle, yaitu pada jarum kapiler terdapat Taylor-Cone, di mana daerah tersebut bermuatan negatif sehingga analit dalam solvent memiliki muatan positif. Akan berkumpul di daerah Taylor-Cone pada saat penyemprotan tetesan-tetesan atau droplet permukaan memiliki muatan positif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Leli Pitria, yaitu contoh spekta dan aplikasi penggunaan LCMS. Contoh spekta dari LCMS yang saya ambil dari penentuan kadar melamin menggunakan analisis LCMS itu sendiri,
Ini merupakan hasil scanning melamin dengan alat LCMS di mana sinyal tertinggi itu ditunjukkan pada sinyal 127. Aplikasi penggunaan LCMS ini sendiri dapat digunakan pada bidang farmasi, contohnya untuk identifikasi sodiazepin dan identifikasi metabolisme asam empedu. Selanjutnya pada bidang kimia, contohnya untuk identifikasi protein. Dan pada bidang makanan, contohnya identifikasi autofoksin dalam makanan. Dan pada bidang klinik, contohnya untuk deteksi sensitivitas trimipramid dan triodijragin dalam sampel urin. Dan pada bidang lingkungan, contohnya untuk deteksi herbisida pada oreo ataupun deteksi rendahnya tingkat herbalin dalam makanan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya yaitu bidang medis. Dalam bidang laboratorium medis, LCMS telah digunakan untuk mendeteksi kelainan pada genetik bayi. Selain itu, analisis berbagai hormon dan vitamin pada manusia juga telah dilakukan menggunakan LCMS untuk menegakkan diagnosis berbagai penyakit pada pasien dengan lebih akurat. Contoh analit atau molekul yang telah dideteksi dengan LCMS adalah vitamin A, D, E, dan K. Berbagai hormon steroid seperti kortisol, estrogen, testosteron, dan dihidrotestosteron. Materi kedua yang akan disampaikan oleh saya yaitu industri pangan. Penggunaan LCMS dalam analis keamanan dan kualitas pangan banyak dilakukan untuk mendeteksi toksin, atau terutama mikotoksin, pestisida, atau penambahan bahan-bahan terlarang ke dalam makanan. Salah satu contohnya adalah deteksi adanya campuran daging kuda atau babi terhadap produk daging sapi halal di Jerman. Baik, terima kasih. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 3 menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.